Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyebut rumor Mahkamah Konstitusi memutuskan penerapan sistem proporsional tertutup di pemilu 2024 di tengah jalan, maka bisa menimbulkan chaos politik. Hemat SBY soal bakal munculnya chaos politik ini mendapat tanggapan dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum yang juga pernah jadi komisioner di KPU RI periode 2000 hingga 2007. SBY menyoal rumor tersebut berdasarkan cuitan mantan wakil menteri di kabinetnya, Denny Indrayana, yang katanya dapat info penting bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup. Isu ini membuat jagat politik jadi hingar-bingar dan partai politik banyak bereaksi. Ya, karena tahapan pemilu sedang berjalan dan partai politik sudah menyodorkan daftar calon sementara alias DCS ke KPU RI. Jika benar yang berlaku nanti sistem proporsional tertutup, maka pemilih cukup mencoblos partai. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka di mana setiap caleg punya kesempatan terpilih. Ketua Majelis Tinggi Demokrat itu kemudian melontarkan sejumlah poin atas isu yang disebar Denny Indrayana ini lewat akun Twitter pribadinya SBY Yudhoyono pada Minggu, 28 Mei 2023. Salah satunya berbunyi, pertanyaan pertama kepada MK. Apakah ada kegentingan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS, daftar caleg sementara, baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik SBY. Rupanya Anas Urbaningrum bereaksi atas cuitan SBY. Anas salah satu yang berpendapat bahwa sistem proporsional terbuka sudah beberapa kali dicoba dalam pemilu layak dipertahankan di pemilu 2024. Namun, yang disoal Anas dalam tanggapannya terhadap SBY itu bukan soal sistem proporsional terbuka atau tertutup. Melainkan menggarisbawahi soal, chaos, jika terjadi pergantian sistem pemilu di tengah proses pemilu yang sedang berjalan. Anas pun kemudian membuka fakta umum, bahwa pergantian sistem pemilu pernah terjadi di tengah jalan pada pemilu 2009 silam. Pemilu yang saat itu mentahbiskan SBY sebagai presiden periode keduanya. Maaf, sekadar menuliskan fakta kecil terkait pemilu 2009 yang juga terjadi pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak mungkin beliau lupa atas peristiwa pemilu 2009 tersebut yang alhamdulillah tidak terjadi, chaos, melainkan baik dua saja, tulis Anas. Anas kemudian menjelaskan, bahwa perubahan sistem pemilu tahun 2009 terjadi pasca putusan MK pada tanggal 23 Desember 2008. Pemungutan suaranya berlangsung pada 9 April 2009 dan saat itu tidak terjadi chaos politik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!